Hai, kamu para penikmat podcast. Kamu punya impian gede dari podcastmu? Terus First Story bisa banget bantu kamu. Mulai dari F-Link, Dynamic Audio Insertion, sampai statistik yang komprehensif. Semua ada di First Story. Gak ketinggalan kamu bisa monetisasi podcastmu lewat iklan dari First Story Ads yang bisa kasih kamu penghasilan dari setiap place podcastmu. Yuk gabung sekarang dengan klik di firststory.me. Sekali lagi, klik di firststory.me. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Yo guys, balik lagi bersama gue Randy Yes, gue Vincent. di Konspirasi Kopi. Seruput dulu kopinya. Membawa konspirasi ke ranah warung kopi dengan metode cocok logi. Lo kemarin kemana aja lo? Apa konspirasi yang udah lo bawa kemarin setelah kunjungan lo ke Los Santos, bro? Iya nih, jadi kan kemarin kita kan nggak upload ya, Bre. Padahal kita udah janji tuh hari Kamis kan, setiap hari Kamis kan. Karena gini, Bre, gue tuh abis pulang dari Los Santos. Tuh kan, kebutuhan mendesak kan? Parah. Jadi ada suatu urgensi yang mengharuskan pakar ilmu cocok logi untuk hadir di sana gitu. Anjing. Emang ada apaan sih sebenarnya terjadi di Los Santos? Iya, jadi terjadi penembakan, Bre. Penembakan antara polisi dengan polisi ternyata. Bangsat. Iya, polisi Los Santos dengan Las Venturas gitu loh. Waduh, masalah apa nih, bro? Masalahnya Katanya sih cinta-cintaan. bukan karena rebutan uang tilang. Ya kayaknya ada salah satu di gang Los Santos itu ceweknya gimana terjadilah gitu. Emang bahaya emang Los Santos. Parah. Emang Los Santos tuh sarangnya mafia memang. Bener. Iya. Untungnya kita tinggal di Indonesia. Iya, bukan Los Santos, kita tinggalnya di Indonesia. Iya, untung aja kita tinggal di Indonesia gitu loh. Maksudnya kenapa itu kita harus bersyukur gitu loh. Karena kita dilindungi oleh aparat negara yang baik. Setuju. Iya kan? Setuju. Di Indonesia mah nggak mungkin terjadi hal seperti itu. Hanya di Los Santos sama Las Venturas. Gila. Iya. Hei warga negara Deadwood, bersyukur tinggal di Indonesia, bersyukur. Syukur. Jadi lo karena itu ya lo jadi kemarin gak bisa ngetek ya? Betul. Iya, hampir kepleset saya tadi ngomong. lanjut. Nah, kalau gua kemarin karena emang ini sih, gua ngikutin berita sih. Oh, betul. Ngikutin berita terkait The King of dark jokes. Uncle Coki. Uncle Coki katanya mau bebas, Uncle Coki. Sudah bebas, Bapak. Sudah bebas ya. Sudah bebas. Dan gue denger dia kemarin ingin mencoba mengambil ahli tatanya lagi. Yang selama ini dikuasai oleh Trio Kurnia. Trio Kurnia ya. Oh iya. Bisa nggak menurut lo? Harusnya bisa sih, Menurut gue nggak bisa, bro. Kenapa? Akan ada newcomer. Siapa? Yang akan naik konspirasi kopi, bro. Konspirasi kopi. Tidak. Konspirasi kopi akan naik. Hei Uncle Coki, paman muslim. Bangsat pede banget anjing. Nyerah. Konspirasi kopi sudah mulai naik. Subscriber kita sudah 64.000. Anjing. Dikurang dibagi 1.000. Dibagi 1.000 kawan. Ya pokoknya amin. Makanya nih buat temen-temen, ayolah dukung, support kan. Support konspirasi kopi. Subscribe, terus juga nonton lagi. Denger jangan di skip ya kan. Yes. Dikasih like, komen ya kan gitu. Ya gimana nggak seneng lu pada yang doain konspirasi, lu nggak usah baca bangsat. Bener lah, kita tinggal nyediain doang data buat lu. Anjing. Lu tinggal modal kuota bro, 10.000 kuota lu. Iya. Gua tau lu nggak punya duit, makanya udah kita via Noise nggak via atau YouTube. gini lah, at least paling nggak Bre. Makanya ini gue demen ya, makanya kalau di YouTube atau di Noise tuh ada fitur like sama dislike. Kalau nggak suka dislike nggak apa-apa. Aja kalau nggak suka. Malah gue lebih suka dislike-nya lebih banyak. Yes, semakin banyak tidak suka, semakin ada haters. Betul. Di sana ada cuan. Ya betul. Cuan, bro. Dislike-nya banyakin aja. Ya, jadi buat teman-teman sekarang dislike aja nggak apa-apa. Dislike, lemparin kita bata kalau di kaskus. Betul. Dislike aja. Iya. Gila. Gua nggak butuh like gitu. Kita nggak butuh like, kita butuh duit. Bener ya? Setuju ya? Butuhnya dislike kalau gua mah. Lu butuh dislike, gua butuh duit. Oke. Kalau yang mau transfer bisa ntar gua kasih nomor rekening gua. Ayo, Bre. Oke, lanjut ya. Oke, kali ini nih Sen. Gua kemarin sempat nonton suatu video ya. Iya. Suatu video itu terkait di mana selebriti terkenal itu otaknya pada nge-freeze. Otaknya nge-freeze. Nge-freeze anjing. Nge-freeze tuh nge-hang gitu. Nge-hang. Anjing. Di situ gue merinding, bos. Kan di situ gue langsung ngechat lo. Iya. Gue bilang, wih bangsat nih. Orang-orang pada merinding, pada nge-freeze gitu. Gue yang itu ngapain buat gue merinding kayak, apaan sih nih? Apakah demon possession? Iya. Or something gitu. Ternyata lu kemarin sedikit nerangin gue bahwa ini ternyata
MK MK Ultra, oke. Anjing. Nah sebenarnya ini salah satu konspirasi yang udah lama banget sih bre, sebenarnya udah lama, dan gue juga udah sempat mengetahui dan pernah nonton juga tuh video-videonya di YouTube, tapi belakangan emang susah anjir nyarinya, nggak tahu kenapa, gue bingung gua. Oh gitu? Iya. Justru ketika lo mau nonton lagi tuh susah? Nah kayak gitu. Nah sebenarnya MK Ultra ini apa sih gitu kan? Nih ya, nih gue jelasin dulu ya. Oke. Sejarahnya itu, jadi MK Ultra itu sebenarnya adalah suatu project bre, yang dibuat sama FBI gitu. FBI lagi, CIA. Wah, hampir lo salah sebut instansi pemerintah lo ya. CIA, tapi benar kan, dibuat oleh CIA yang gunanya untuk mind control. Untuk Jadi, mind control. Dia berusaha mereka percaya bahwa pikiran manusia itu bisa dikendalikan sama something, entah dengan device atau dengan obat-obatan, LSD, semacam itu gitu loh. Intinya mereka ingin mencapai suatu goal bahwa mereka ingin mengontrol opini ya, bisa dibilang ya. Jadi benar nggak sih kalau kita mengontrol pikiran orang-orang masyarakat gitu kan, yang ingin kontrol apanya sih kalau bukan opini ya kan, terus action yang dilakukan sama masyarakat kayak gitu loh. Setuju sih gue terkait Iya itu. kan? Oke, berarti ini lo ceritain sedikit terkait sejarahnya si MK Ultra ya? Yes. Lo tadi bilang katanya dibuat oleh CIA. Ini tahun berapa dibuatnya, men? Iya, jadi MK Ultra itu kebentuknya sekitar dibuat oleh CIA, programnya berjalan tuh tahun 50s gitu, 50-an. Tahun 50-an ya Iya, berarti ya? tahun 50-an. Nah, sebenarnya nih gue langsung masuk aja ke latar belakangnya kenapa bisa kebentuk MK Ultra itu. Jadi gini bre sebenarnya. Jadi waktu itu kan waktu itu masih masa perang dingin kan sebenarnya kan. Kalau tahun 1950-an gitu ya. Waktu itu kayak Uni Soviet sama China tuh lagi ya sama sekutu lah gitu, lagi kenceng-kencengnya lah gitu kan, lagi selek-selek kan. Kayak beberapa tentara Amerika yang datang, tawanan lah bisa dibilang, tawanan yang datang ke China itu ketika pulang dari China atau negara Uni Soviet tuh pulang ke Amerika, kayak mereka tuh jadi aneh bre. Oke. Iya, anehnya tuh kayak mereka tuh apa-apa Cina gitu, terus kayak apa-apa tuh nginget masa-masanya ketika waktu di Cina. Jadi kayak mereka tuh lebih membanggakan negara Cina atau negara Rusia dibanding si Amerika, padahal mereka literally tentara Amerika. I see. Nah, terus timbullah spekulasi, orang-orang di CIA atau badan pemerintahan Amerika tuh berspekulasi bahwa anjing, jangan-jangan mereka di brainwash ya? iya, jangan-jangan Cina dan Rusia ini punya teknologi yang lebih advance dari kita nih, katanya. Oke. Wah, kita harus buat nih yang lebih dari mereka, kan nggak mau kalah dong. Bener. Pasti dong. Superpower ya kan? Iya, nggak menang mau. perang dunia kedua. Jelas. Dan mereka tuh ngerasa kayak pasti kesaing lah bre, maksudnya wah Cina punya ini, mereka tuh pasti langsung insecure be. Bener. Pengen, wah kita harus selidiki dan kita harus cari tahu nih cara mereka mencuci otak gitu kan. Akhirnya semacam disuruhlah badan CIA ini untuk menjalani suatu program atau dibuatkan proyek. Dan itu digelontorkan dana banyak bre. Aduh gue lupa lagi nominalnya berapa, sekitar maybe 10 million maybe. Coba deh bantu cek teman-teman berapa dana tepatnya untuk MK Ultra ini. Soalnya udah pernah di-leak bre, ada dananya tuh kayak gitu. Kalau $10 million terus beberapa puluh tahun yang lalu itu gede banget sih. Parah. Iya. Saking kayak apa tuh, mereka percaya bahwa kayaknya ya kalau seandainya kita bisa ngontrol mind of population gitu, buset kita bisa melakukan apapun anjir gitu loh. Yeah, of course. Iya, mereka mikirnya kayak gitu loh. Akhirnya udahlah, berjalanlah gitu loh. Tapi berjalanlah projectnya ya. Yes, tapi Oke, sorry gue potong. Ketika project ini berjalan gitu ya, mereka tuh menggunakan apa sih sebenarnya? Iya. Nah, jadi selama berjalannya project itu kan tapi confidential ya. Ini mau gue lanjutin tadi. Jadi sebenarnya itu confidential dan rahasia gitu. Jadi banyak yang dilakukan, ada semacam kayak menggunakan obat-obatan, LSD gitu. Terus proyek-proyek atau hasil eksperimen percobaan yang dilakukan kepada manusia. Apapun caranya gitu untuk supaya manusia itu bisa dikontrol pikirannya
secara alam bawah sadar kali ya gitu ya oleh pihak-pihak otoritas untuk dikendalikan pikirannya untuk melakukan suatu hal atau mempunyai suatu doktrin atau paradigma di dalam pikiran si yang punya si yang punya pikiran itu gitu loh kan. Nah, dengan cara apa gitu? Banyak dengan cara, jadi mereka tuh kayak nyulikin orang-orang di Amerika gitu. Karena ini kan yang dilakukan percobaannya tuh sama masyarakatnya sendiri, Bre. CIA ini. Maksudnya tolol ya. Tolol nggak sih? Melakukan percobaan ini terhadap rakyatnya sendiri anjir. Gitu loh. Kalau gue jadi Amerika tuh gue pakai orang yang dari Zimbabwe, dari mana gue bawa gitu kan. Iya gini loh, ya mereka kalau mereka berbuat demikian ya mereka bisa kena human rights lah. Kalau mereka menggunakan hal itu ke warga negara lain gitu. Kalau ke warga negara lain. Ya, kalau ke warga negara sendiri mungkin menurut gua kalau kayak mereka melakukan penculikan itu hanya ke beberapa orang ya. Mungkin menurut gua. Mungkin lebih spesifiknya tuh mereka punya berbagai cara yang lebih halus lah untuk menyebarluaskan itu gitu. Pasti. Tapi yang harus gua highlight di sini adalah ketika lo ngomongin terkait LSD. LSD tuh narkoba anjing. Iya, betul. Narkoba yang dibuat setahu gua ya itu dari kayak jamur-jamuran gitu men, jamur yang tumbuh dari gandum hitam segala macam gitu loh. Yang itu emang bisa ngebuat orang halu anjir. Oh iya. Parah halunya, LSD gitu loh. Yang setahu gue sih, iya betul. LSD adalah substance gitu, zat yang digunakan kaum hippies ketika itu zaman itu. Bre, Beatles kan make bre. Yes. Beatles kan pakai, diakuin bre sama si dan Paul. Dan itu ilegal. Waktu itu, waktu itu belum ada undang-undangnya. Belum ada undang-undangnya. Jadi waktu itu gue ingat, gue baca bukunya Beatles tuh yang si John sama Paul tuh bilang bahwa dulu mereka bereksperimen dengan LSD untuk menciptakan lagu karya gitu. Tapi itu konteksnya lagu ya. Dan waktu itu belum ada peraturannya gitu. Jadi kayak yang eksperimen gitu loh. Ya tapi memang bener LSD ini gue pernah baca di some articles gitu bahwa LSD ini tuh bisa menstimulasi otak lo, entah bagian dari otak lo, satu part di otak lo gitu ya, supaya menjadi ngebus salah satu menstimulus otak lo gitu loh, supaya untuk lebih fokus sama something itu gitu loh. Gitu. Itu di dosis tertentu ya. Pada dosis tertentu. Nah, kalau berlebihan atau kayak gimana ya jatuhnya halu. Wah gila. High sih jatuhnya, gila mabok sih menurut gue dia gitu. Mereka tuh sampai dengan sadarnya menyebarkan itu ke warganya sendiri. Dan gini bre, kabarnya kalau yang gue tahu infonya bahwa MK Ultra itu udah memakan korban sekitar 10.000 jiwa bre. Wih banyak juga berarti. Parah 10.000 jiwa, dan itu ya yang itu yang teridentify. Iya kan? Iya. Karena kalau orang udah halu, lu bisa ditanya gini, lu ini ya bekas project penelitian MK Ultra ya? Ya kan bahkan mereka mereka nggak tahu men, jawaban mereka enggak. Saya nggak tahu apa-apa. Iya. Bahkan mereka sendiri pun nggak nyadar gitu loh bahwa mereka tuh bagian dari MK Ultra gitu loh. Dan itu yang ter-identify berarti ya? Iya. Dan kita tahu sendiri pun kan data bisa di-forged. Yes. Data itu bisa dibuat gitu kan. Apalagi yang bikin CIA anjir. Mereka yang nyimpen rahasianya, mereka yang punya datanya, ya mereka force suka-suka dia gitu loh. Ya kan? Oke, jadi itu dari tahun 1950-an sampai dengan 70-an berarti 70-an. Latar belakang kenapa harus dibuat itu karena mereka menganggap China dan Rusia melakukan hal yang sama. Iya. Tapi menurut gue itu exception doang gak sih? Exception sih, lu tau dari mana? Iya. China let's say, if you talk about China kayak 5 years ago, China apa sih men? Shaolin bro. Ya. Shaolin ya belajar ilmu bela diri gitu loh. Kalau compares to Amerika yang memang jauh lebih advance, ya nggak apple to apple. Nggak apple to apple ya? Iya, apple to Xiaomi. Apple to Xiaomi bos. Iya bener. Apple to Xiaomi ya bener ya. Amerika dan China, iya bener sih. Lucu aja sih itu. Lucu. Reasonnya itu nggak make sense. Nggak make sense sih. Menurut gue itu cuman makeup reason aja gitu. Cuman ya pada dasarnya sebenarnya mind control itu menurut gue ya, ini kalau dari sudut pandang gue as a conspirator teori cocok slogi ya kan,
bahwa menurut gua mind control itu sebenarnya udah ada di dalam protokol of Zion-nya Jews. Oke, yang gitu. kemarin lo pernah bahas ya. Iya, betul. Jadi ini sebenarnya bagian dari Illuminati atau Freemasonry itu sendiri yang punya agenda bahwa bahwa mind control itu harus dijalankan. Itu bagian dari protokol mereka, Bre. Bagian gitu. dari the protocol of Zion. Iya, protocol of Zion gitu. Kayaknya nih karena di Indonesia nih cuma kita yang punya nih buku Apa tuh? The Protocol of Zion. Kayaknya di next season kita harus bahas ini. Iya. Boleh. Gitu. Boleh. Lo makanya buat lo orang yang pengen tahu nih The Protocol of Zion, karena memang tuh biasa yang punya nih cuma gua Vincent nih. Yoi. Karena memang kita ya kita pernah ada dalam bagian itu. Bagian tersebut ya. Dalam bagian Freemasonry Indonesia. Karena memang kita orang-orang penting, tidak seperti kalian ya. Ntar kita diangkut sama bin bego, tolong. Ngomong kayak gitu. Enggak apa-apa. Maksudnya kita udah tobat. Kita udah tobat, makanya kita mau ngelik nih. Enggak, justru ntar kita diinvestigasi sama bin, ini lu bener gak sih gitu. Bener. Enggak apa-apa. Tenang. Bin kita akan menyampaikan hal sebenar-benarnya. Oke. Tapi enggak sih, kita dianggap bocah-ngosan aja sebenarnya kayaknya dah. Tenang Sen. Lo enggak usah panik. Kita menyampaikan kebenaran gitu. Betul. Guys, buat yang mau Protocol of Zion segera kita rilis episode-nya. Yes. Hit like sebanyak-banyaknya deh. Hit like atau dislike sebanyak-banyaknya ya kan, Yes. komen gitu Komen. kan. Iya. Gila lu, kita udah mempertaruhkan diri kita nih untuk mau nge-reveal nih. Asli Iya kan? parah. Protocol of Zion nih, karena kalau lu udah tahu ini, Wah, gila. hancur sih peradaban. Illuminati akan segan dengan lu, Bro. Ya kan? Iya. Pokoknya lu itu tuh semacam kayak apa sih namanya? Guidance. Guidance. Dan kan kalau maksudnya gini, kalau orang Indonesia tuh pas upacara, kalau kita upacara bendera kan kita bacain undang-undang 45 kan. Nah, kalau mereka Illuminati mungkin di ritualnya bacain itu kan. Asli, men. 1, protokol 1 gitu kan. Bener. Protokol 2 kayak gitu. Udah kayak upacara ya. Iya, parah. Makanya menurut gue ini suatu buku yang luar biasa. That's why cuma gue sama Vincent yang punya. Pokoknya buat kalian nih, Deadwood yang pada denger, Nah. ketika lo ngebaca itu, intelektual lo akan meningkat tajam, kemampuan analisis lo bakalan meningkat juga, dan lo bakal bisa jadi lebih hebat dibanding pesulap merah. Gus Samsudin, Jindan, lo bisa jauh lebih hebat dari mereka deh. Pesulap merah bangsa. Gokil kan? Aduh. Wah, parah. Back to ini, Bre. Back to the topic ya. Ya, Oke, jadi lo tadi udah jelasin latar belakangnya nih, Bre. Ternyata emang balik lagi ini, aduh, Zionis lagi. lagi ternyata. Israel lagi. Israel tuh Israel. Iya. Gua tahu. Illuminati Israel. Oke. Iya. Nah, oke. Setelah gue udah tau latar belakangnya nih, gue pengen tahu nih dampaknya, men. Karena sorry ya, gue pernah sedikit ngebaca gitu ya, orang halusinasi gitu ya. Let's say we talk about the Beatles. Beatles tadi lu bilang mereka konsumsi itulah, mereka konsumsi itu, even mereka konsumsi kokain ya mungkin dan sebagainya. Tapi itu resultnya baik menurut gua. Ya. Sorry, resultnya baik itu for art. Digunakan semestinya. Dan itu dalam artian ada dosisnya kan, gitu Yes. kan. Maksudnya dan bahkan maksudnya John dan Paul sendiri Beatles ya mengatakan bahwa ya kan mereka ngakuin mereka bereksperimen menggunakan LSD untuk membuat musik gitu loh. Jadi motifnya sebelum mengkonsumsi LSD ini adalah membuat musik gitu loh. Jadi kan emang motif dari awalnya udah baik, Bre. Bener. Gitu loh. Jadi kayak mungkin mereka udah ada batasan tertentu gitu loh. Gitu. to create the art lah ya. Iya gitu. Dan loh. sorry, lagu yang dihasilkan Strawberries Fields Forever, bro. Parah. Wah, I Am itu The Walrus. lagu-lagu alik sih menurut gua. Parah. I Am The Walrus, terus Revolution 9. Iya. Pantes mereka pakai LSD kebentuk lagu kayak gitu. Iya, Bro. Asli sih. Psychedelic Iya, bener, banget, kan? Psychedelic psychedelic banget. Dan itu jadi kultur. Yes. Jadi kultur bahwa di 70s ketika itu LSD tuh merajalela anjir. Dan kayak Beatles tuh trendsetter. Mungkin itu bisa jadi kayak yang membuat government itu melek kali. Gara-gara itu, anjir nih gara-gara Beatles nih bawa-bawa ginian jadi kultur gue jadi sampah nih anjir, hippies di mana-mana gitu kan. Oke, Iya nggak sih? bisa jadi sih. Bisa jadi. Terus Bisa makanya mereka ngeluarin regulation di situ gitu loh, melarang apa namanya LSD ini gitu loh. Oke. Nah, ini dampaknya ya, dampak dari Project MK Ultra ini tuh terhadap yang terinfeksi gitu ya, terhadap ya, para korban lah, aku bisa bilang. Itu apa sih?
Oh iya, gue mau jelasin dulu. Ini jadi ternyata yang kita tahu ternyata korban-korbannya itu banyak proyeknya aneh-aneh, bre. Aneh-aneh itu kayak ada yang dibikin orang-orang yang terlibat di dalam proyek itu, yang dijadiin test subject gitu ya. Jadi bahan percobaan itu adalah ada yang dibuat nggak tidur seminggu, 2 minggu, 3 minggu bahkan gitu. Oke. Ada. Terus ada yang dibuat juga kayak dikurung dalam satu sel gitu, terus disuntikin dengan bahan-bahan tertentu. Misalnya nih, contoh ya, ini contoh ya. Misalnya hari ini dosisnya kokain, besok dosisnya heroin. Kayak gitu, bre. Dengan dosis-dosis itu kan maksud gua, men, itu orang punya batasan gitu ya untuk menerima hal-hal seperti itu gitu ya, substance gitu loh. Gila, satu hari satu zat gitu. Ya katakanlah dengan dosis yang mungkin bisa dibilang, kalau kan katakanlah gini, gue ada di posisinya saintis itu ya, si ilmuwan yang ada di CIA itu ya, kayak oh dosis segini belum works nih, gue naikin lagi dosisnya, nggak, bener gak? Karena bahkan sampai mati, bre, orang itu sampai mengakibatkan gila, sampai ada yang gila, sorry ya, sampai gila, terus sampai ada yang kayak mental illness gitu, sampai terjadi gangguan gitu loh di otaknya gitu karena banyak yang dilakukan. Terus kayak ada orang digantung, contoh ya, ini skenarionya adalah orang kayak digantung diikat pakai apa tuh namanya tuh tali gitu kan, atau sabuk pengaman lah katakanlah itu. Terus kayak mereka tuh disakitin badannya menggunakan hal-hal apapun yang menimbulkan rasa sakit itu dia. Nah dari situlah kok mainnya atau pikirannya itu akan dikontrol dengan device tertentu, karena mereka percaya ketika manusia mencapai satu rasa sakit tertentu itu ada satu fase di mana yang disitulah celah untuk kita tuh mengontrol manusia itu gitu loh, mengontrol pikiran manusia itu. Oke, I see. Kayak gitu, kayak yang fuck sih maksud gua, karena sampai 10.000 orang meninggal dan ada yang kena mental, ada yang gila, ada yang macam-macam lah. Berarti dampaknya berbeda-beda ya? Macam-macam, ada yang, dan nggak ada yang baik dong dampaknya dong. Iya, nggak ada. Buruk semua kan? Mostly buruk sih, Bre. Karena jujur waktu itu si CIA pun pada akhirnya tahun 1975 mereka akhirnya ngumumin bahwa Project MK Ultra ini gagal, fail. Oke. Ke publik. Dan sorry, ya, aku potong. Mereka tuh kayak langsung ngumumin, iya nih kita gagal gini-gini, atau memang ada tekanan publik nih? Maksudnya emang sudah ada terbongkar, terendus, dan banyak pihak yang merasa dirugikan, and that's why mereka untuk menghilangkan distrust gitu ya? Yaudah deh, gue buka konversi pers nih. Ya. Bisa jadi kayak gitu. Tapi yang lebih tepatnya sih menurut gue, ketika itu mereka tahun 75 itu, sebelum mereka ungkap itu ke publik, otomatis evidence-nya dihilangin dulu, Bre. Yang gue rasa yang mereka lakukan adalah kayak gitu loh. Jadi evidence-nya dihilangin dulu, bukti-bukti tentang tentang MK Ultra Project ini. Karena makanya sampai sekarang ketika disu sama masyarakat Amerika yang kena korbannya gitu loh, keluarga-keluarga yang kena korbannya, nggak bisa karena nggak ada buktinya. Buktinya udah dihilangin duluan. Udah dilenyapkan ya? Iya, udah dilenyapkan. Udah gitu apalagi tau nggak? Jadi waktu itu skemanya adalah, cara menghilangkannya adalah banyak pejabat-pejabat CIA yang ketika itu menjabat waktu masa MK Ultra itu dicopot, Bre, dipindah. Atau disembunyikan lah, atau di apapun gitu loh. Intinya diganti sama yang baru. Nah yang baru ini kan otomatis nggak tahu apa-apa. Bener. Dia nggak tahu files yang ada di sebelumnya, yang literally mungkin files yang sebelumnya itu udah dihanguskan, udah nggak ada filesnya. Jadi udah ngilangin jejak lah. Udah ngilangin jejak. Jadi mereka terhindar dari ini, mereka terhindari dari tuntutan masyarakat ini gitu loh. Oh, I see. Gitu. Nah, katakanlah gini, Bre, kalau mau bilang bohong ya, katakanlah MK Ultra bohong, tapi ada korbannya anjing. Iya banyak. Maksudnya keluarga korban tuh masih nuntut sampai sekarang anjing. Enggak, sorry. Kalau gitu kalau orang bilang MK Ultra itu bohong, itu kan udah ketahuan sebenarnya. Sebenarnya mungkin kalau gue bisa bilang ini tuh udah bukan lagi konspirasi. Ya. Tapi kalau Project MK Ultra ini udah termasuk fakta. Tapi terkait korbannya beberapa
berapa banyaknya itu mungkin yang masih menjadi konspirasi. Karena belum bisa dibuktikan. Setuju. Gitu loh. Karena belum bisa belum bisa dibuktikan lah. Betul. Tapi sifatnya masih katanya ya. Yes, dan yang lebih menarik gini Sen, menurut gua. Yang paling menarik di sini adalah yang tadi lu bilang, jumlah korban 10.000, which is itu banyak banget. Dan itu yang teridentifikasi gitu loh. Iya. Yang nggak teridentifikasi tuh banyak banget. Dan even gue justru kayak penasaran banget dengan cara how they distribute it gitu loh. Bagaimana mereka mendistribusikan itu? Maksudnya pendistribusian LSD-nya itu? Iya, pendistribusian MK Ultra Project ini gitu loh. Either itu pakai LSD, kayak brainwashing by words or something. Ya tapi cara mereka ngedistribute itu sampai sebegitu gedenya itu luar biasa sih menurut gua. Iya. Kan projectnya itu kan memakan puluhan tahun, Bre. Jadi sebenarnya kalau untuk distribusi untuk hal-hal seperti itu menurut gua memungkinkan sih dengan year span 20 years tuh kayaknya possible sih sampai kayak 10.000 gitu ya. Apalagi mereka besar gitu kan. Iya, apalagi jelas. mereka suatu agensi. Suatu agensi yang besar. Agensi gitu. Gue sedikit baca dari New York Times gitu ya. Which is this paper tuh pasti valid. Iya. Gitu loh, New York Times dia ngeluarin artikel itu tahun 1980. Itu memang banyak dugaan gitu ya, dugaan bahwa MK Ultra Project ini tuh banyak orang yang mau jadi volunteer dari kalangan militer itu sendiri. Oke. Ya, tapi ada tapinya nih bos. Tapinya adalah lu nggak dikasih tahu efek-efeknya. Iya. Jadi lu coba dikasih tahu, lu mau nggak jadi volunteer? Volunteernya ini, lu tuh kayak kita mau cari nih obat flu tuh seperti apa. Nah, lu gua kasih penyakit flu lah ibaratnya. Bisa kan disembuhin pakai ini. Ada yang dibuat seperti itu. Gitu loh. Itu ininya ya, apa sih namanya? Skenarionya ya. Supaya orang tuh mau dulu ikut dulu gitu kan. Yes, itu dari kalangan militer. Jadi dari kalangan militernya ditipu. Anjir, gimana sipil ya? Dan CIA, ini kan CIA yang ngebuat. Iya. Even orang CIA-nya pun ada yang kena juga gitu. Ada yang kena. Tahu. Gue tahu. Karena memang si project ini tuh benar-benar bersifat rahasia banget, Chan. Parah, confidential. Jadi yang tahu ya petinggi-petinggi CIA. Bahkan ya, Bre, ini setahu gue ya, maksud kan itu kan span kayak puluhan tahun gitu kan. Berarti kan pergantian berapa presiden kan? Yes. Presiden nggak tahu anjing. Bisa jadi. Emang nggak tahu? Nggak serius sih, serius nggak tahu. Karena jadi waktu itu pas booming beritanya, presidennya pun kan pasti kena opres sama masyarakat. Pasti. Nah, presidennya nggak tahu gitu, kayak dia juga nuntut si CIA untuk udah buka gitu loh. Oke. Sejujur-jujurnya gitu loh. Nah, tapi CIA-nya ngebela diri bahwa nggak ada lagi datanya. Gue cuma bisa minta maaf anjir. Gila. Tai nggak lu? Gila sih. Tai banget ya? Itu gila sih menurut gue. Ya karena balik lagi tadi dengan korbannya itu ada beberapa orang dari CIA sendiri, ada dari kalangan militer, dan itu mereka tuh ditipu gitu. Terus bahkan yang paling gilanya menurut gua, di situ tuh ada yang namanya Operation Midnight Climax. Oke. Operation Midnight Climax itu apa? Itu tuh jadi kayak si CIA ini manfaatin PSK, bro, untuk ngasih LSD ke tamu-tamunya. Oke. Dan sorry ya, bahkan mereka tuh kayak ngubah kantor CIA dijadi rumah bordir. Dan di situ ketika si PSK itu lagi dipakai, itu orang CIA-nya ngintip. Jadi ketika si PSK itu lagi dipakai dan orang yang makainya itu pakai LSD, dia ngintip dan dia mau tahu reaksi itu orang seperti apa. Orang yang si tamunya itu, yang menggunakan LSD-nya. Yes. Anjir. Jadi kayak dia mau nganalisa dan nyatet itu ya. Yes. Apa reaksi yang akan terjadi ya. Bangke sih gue bilang. Dan ketika tadi lu bilang kayak 1975, makanya gue tadi kasih kayak apakah emang CIA itu semurni dan sebaik itu dan mereka emang ya udah gue mau bongkar, atau memang dari tekanan masyarakat? Karena memang hal itu kan terkait dengan kasusnya Frank Olson. Iya. You know lah Frank Olson. Tahu gue tahu. Iya, ini lebih gila lagi ya. Maksud gue ya ini sebenarnya kasus yang paling terkenal di MK Ultra. Di MK Ultra nih ya. Di MK Ultra, di project MK Ultra ini. Frank Olson itu adalah salah satu tokoh yang paling terkenal karena kenapa? Jadi dia adalah sebenarnya tadinya volunteer juga gitu loh. Tapi dia dari CIA juga, dari Angkatan Darat kan dia?
dari angkatan darat. Yes. Ditarik ke CIA kan beda beda badan kan, gitu. Ditarik, udah lu ikut gue gitu. Sebenarnya dia saintis, dia ini dokter gitu. Lu ikut gua mau ngembangin suatu project gitu. Projectnya adalah gimana caranya kita mengendalikan pikiran manusia. Awalnya gitu kan. Nah mungkin skenario-nya, ini penggambarannya aja ya. Kayak Frank Olson tuh kayak yang kayak, oh iya boleh, maksudnya kayak keren nih main kontrol kan, gue sangat bersemangat saya gitu kan. Pas datang meeting lalu menjalani program-programnya kayak what the fuck anjing, gue salah masuk tempat gitu. Kayak yang anjing men, teman-teman gitu kan, dia bilang ke CIA nih kan, kayaknya kita nggak seharusnya ngelakuin ini deh gitu. Kayak maksudnya men yang benar aja kita nyiksa orang sampai kayak gini banget gitu kan. Oke. Terus kayak CIA tuh langsung ting muncul sensor ininya nih, anjing nih orang nih harus segera dibungkam, harus dihabiskan karena kayak dia tuh literally dokter yang sebenarnya ya, maksudnya kalau dokter itu kan dia hanya bekerja untuk sains kan. Benar. In the name of science kan. Iya, tapi dia dokter militer sih. Peneliti militer. Iya. Nah, tapi ya untungnya bagusnya dia ternyata orang baik gitu. Artinya dia punya punya hati lah di situ bahwa anjing ini sebenarnya kita nggak harus ngelakuin ini gitu loh. Nah, ada suatu malam ceritanya berlanjut ke acara makan-makan, dinner. Banyak petinggi CIA ketika itu ngumpul gitu kan. Sebenarnya itu kedok bahwa dinner itu adalah sebenarnya MKUltra Project juga. Jadi dalam dinner itu sebenarnya itu MKUltra Project gitu loh. Dan gitu. itu jadi kayak berarti minumannya dicampur. Iya betul. Kayak misalnya kan, nah Frank Olson tuh diundang datang gitu sama bininya gitu kan, datang situ makan-makan, minum-minum. Nah, minuman yang ada di situ tuh udah dikasih semacam LSD gitu. Terus juga mungkin ada percobaan lain yang dilakukan di situ tanpa LSD mungkin bisa jadi gitu kan. Pas udah minum-minum, kelar ya kan, udah happy, udah high gitu kan. Baru tuh salah satu petinggi di situ, pejabatnya naik tuh kayak ting attention gitu kan. Bahwa kalian di sini sebenarnya adalah orang-orang yang kita lakukan sebagai test subject gitu untuk melakukan project MKUltra Project. Bangsat pego maksud udah pada surprise motherfucker. Ya kan? Bangsat banget sih itu anjing. Gue mau lempar gelas itu orang sih, parah anjing. Kayak si Olson ini kayak what the fuck anjing, gue tuh udah loyal gini sama lu gitu kan, tai sih gitu kan. Akhirnya setelah itu udah tuh mulai terjadi gangguan mental di Olson gitu, Frank Olson ini gitu loh. Nah terus berlanjut ceritanya, dia kan di New York tuh bre, dia tuh disangka sama orang-orang CIA bahwa dia tuh orang yang kena gangguan mental gitu. Bukan disangka, maksudnya dituduh sebagai orang yang kena gangguan mental karena laga-laganya udah nggak jelas tuh karena kena LSD itu kan, hasil eksperimen itu. Suatu hari muncul di berita di koran bahwa dia meninggal bunuh diri terjun dari hotel lantai pokoknya di lantai 10 kayak gitu. Lantai 10 ya mungkin ya. Dari lantai 10 hotel dia loncat di New York gitu loh, mati gitu. Jadi kayak yang anjir, tapi menurut gua kayaknya dia nggak bunuh diri sih. Lo iyalah, sama kayak kasus Los Santos kan. Apa tuh? Beda sorry. Kenapa tuh? Nggak aja skip. Skip ya? Bukan, kalau Los Santos kan tembak-tembakan ya. Oh iya, tembak-tembakan, beda. Very different thing ya. Tapi gue setuju sih, maksudnya kayak orang dengan karir path yang bagus gitu loh. Buat apa anjing diloncat dari lantai 10? Iya. Masa dia mau surprise tetangga, surprise motherfucker. Cuman memang possibilities-nya ada dua, antara emang dia mentally udah loony kan, illness gitu ya. Iya, udah terganggu lah gitu mentalnya, atau emang ada yang ngedorong anjing. Kalau enggak dan itu udah dibuktiin ternyata, Sen. Oh iya. Itu udah dibuktiin. Oh iya. Jadi pada saat tahun 1990 keluarganya si Frank Olson ini sendiri, lebih tepatnya anaknya gitu ya, minta ahli forensik kayak ngebongkar lagi kuburannya, dites. Oke. Dan ternyata ketika dites itu, di kepalanya si Frank Olson itu tuh terdapat luka benda tumpul.
Anjir, kan bener kan? Alik gitu. Parah. Enggak, emang anjing ya. Iya kan? Itu dia Jadi, bukan bunuh diri ternyata kan, iya, bener. dibunuh, men. Dibunuh. Bahwa anjing sih CIA. Men, 10.000 orang itu bukan angka yang kecil sih menurut gue. Mungkin gue bisa bilang gini ya. Hmm. Karena ada beberapa orang dari CIA juga yang kena. Which is ini gue nggak bisa bilang ini institusi, tapi lebih tepatnya kayak oknum, men. CIA? Setuju nggak lo? Oknum CIA. Oknum CIA ini mungkin mereka yang, ketika gue sebut oknum, bukan CIA level bawah. Level atas yang mereka memegang alih, ya let's say di US mungkin. Mungkin mereka ya balik lagi tadi lo bilang. Bagian dari Freemasonry atau Illuminati. Yes. Jadi sambil menyelam minum air ya enggak sih? Yes. Jadi sambil ngelakuin eksperimen itu sambil ngejalanin protokol Zion gitu loh. Iya sih bener juga ya, bener. Tapi gue juga banyak denger Bre, ternyata bahwa emang dampaknya kan negatif. Tapi sebenarnya motifnya itu kan memang tadinya adalah mereka mau buat kayak orang-orang itu di boost gitu loh kemampuannya. Tadinya mereka tuh ingin membuat manusia-manusia itu mencapai kekuatan superpower anjir. Tadinya punya pikiran seperti itu. Superpower bukan yang superpower kayak punya kekuatan apa, enggak gitu. Maksudnya kayak misalnya nih, contoh ini contoh singkat. IQ misalnya 70. Lu kena MK Ultra bisa jadi 180 gitu misalnya, contoh gitu. Itu kan lu jadi superpower gitu kan. Kayak gitu. Banyak serum tertentu sih gitu. Tapi what's the point of it if you lose yourself? Lo jadi pintar tapi lo kehilangan diri lo. Ya itu kan dampak. Dan mereka kan nggak mengharapkan itu kan sebenarnya kan. Nggak mengharapkan sampai orang-orang ini jadi mental illness gitu. Yakin mereka nggak mengharapkan. Karena gini loh. Once you brainwash someone, ketika lo udah brainwash orang gitu, you can control them, bro. Oh iya. Gitu loh. Dan ketika lo bisa kontrol mereka, ya which is gue bisa bilang, ya mereka kehilangan diri mereka lah. Oh iya, terlepas dari brainwash atau control mind itu ya, tapi bahwa propaganda yang dibuat oleh mereka ingin nge-boost pemikiran-pemikiran manusia tuh supaya jadi lebih high lagi gitu loh. Lebih advance. Advance tadinya dengan pikiran seperti itu gitu. Lalu dampaknya seperti kayak gitu, jadi bisa di mind control gitu loh. Tapi menurut gue bullshit. Dan dan ada lagi orang yang ingin melakukan itu, lebih tepatnya Elon Musk lah. Tapi mungkin Elon Musk bukan terkait LSD ini ya, tapi Elon Musk itu dia kayak ngebuat suatu chip device yang dipasang di otak lo. Lo udah ngeliat lah ya? Oh iya. Iya kan? Tahu. Yang waktu itu eksperimennya itu di babi nggak sih? Babi apa? Babi, bener. Iya, babi kan? Di babi. Iya kan? Dan itu alibinya dia atau mungkin opininya dia adalah ya ketika lu punya gangguan otak atau apa, atau lu penyakit otak segala macam, itu tempelin itu lu bisa jadi sembuh dan lu bisa jadi getting better gitu loh. Atas nama medis. Padahal itu cuma main kontrol aja ya. Who knows gitu ya. Iya, Jerings, tenang Jerings. Kita jadi pengikut lo. Bukan pengikut, meneruskan your heritage. Bapak Jering sudah bebas. Sudah bebas. Udah gak mau lagi begini-gini. Selamat. Ya? Apa masih nih? Nggak tahu. Ya, tanya aja orangnya. Saya nggak tahu. Gila. Gue sumpah ya, gue ketika ngomongin ini gue merinding sih. Iya. Gue merinding bahwa anjing dampaknya segitu gede gitu loh. Bahkan kayak orang-orang CIA sendiri kena gitu loh. Orang-orang CIA yang nggak tahu apa-apa dan mereka tuh polos gitu ya. Ya mereka bisa kena gitu loh. That's why ini menurut gue project tergila sih. Salah satu project tergila lah. Parah gitu. Tapi kan terus pada akhirnya kan mereka mengatakan bahwa ini fail ya. Gagal. Do you believe? Enggak. Gue nggak percaya anjing. Nggak tahu kenapa ya. Gue kayak nggak percaya gitu. Bahwa ini tuh sebenarnya hanya kedok aja. Mereka bilang ini fail. Padahal enggak anjir. Maybe ya mungkin ada misalnya katakanlah ya dari ribuan eksperimen, dari 1000 eksperimen. Ya 10 atau 12 kan mungkin bisa works kan. Gimana mereka mengontrol itu? Sorry, dan ketika 12 itu work, let's say. Iya. 12 work. They already found the formula. Iya. Mereka udah menemukan formulanya. Iya. Formulanya kan tinggal dirumuskan dan dikembangkan kan? Yes. Dengan cara apapun gitu loh. Intinya kan kita ketemu caranya dulu nih. Mereka punya 1000 cara. Iya. Dari 1000 cara, satu aja berhasil. Iya. Itu dikembangin. Betul. Udah jadi bisa. Udah jadi bisa. Betul, setuju. Gini, kalau itu gagal, gimana bisa selebriti yang di YouTube pada nge-freeze, bro? Parah. Ini kembali lagi ke awal ya. Yang cerita tadi ya, bahwa banyak selebriti kayak robot anjir. Kayak nge-hang blank freeze anjir. Literally.
Dan lo tau di YouTube itu dikasih judul apa? Apa tuh? MK Ultra. MK Ultra. Anjing. Gila. Ini buat teman-teman ya, maksudnya nonton. Coba dibuka di YouTube, lu buka MK Ultra. Emang agak susah deh nyarinya. Mungkin nanti kita bisa share link langsung direct linknya aja ya. Kita kasih direct linknya. Supaya teman-teman lebih gampang nyarinya karena ternyata lagi nih, ya kan? Pas kita tadi cari sebelum kita mulai podcast ini, anjing susah men. Kita nyari yang bener-bener panjang dan nyata real, kita bisa ngelihat detail orang-orang pada nge-freeze gitu. Susah. Dan satu hal lagi, di situ ada komen men. Oh iya. Ada komen. Parah. Itu nanti kalian pas kita share link, kalian buka dan kalian baca komennya. Di situ orang itu pun menemukan hal yang sama dengan kita. Betul. Dia ngomong, dia ngomong in English ya. Iya. Dia ngomong in English. Dia tuh ngomongnya kayak, kalau gue terjemahin secara Indonesia kayak, gila susah banget gue nyari berita tentang ini. Tentang MK Ultra. Gue tuh harus bener-bener deep search gitu. Deep search tuh yang dalam artian mungkin penggambarannya adalah gini. Maksudnya lu ketik MK Ultra, itu suggestion yang muncul mungkin cuma 1 atau 2 gitu kan. Tapi pas lu klik lagi, nah itu kan pasti ada suggestion videosnya kan. Nah dari situ tuh baru kelihatan, itu kan PR anjir. PR dan lu harus dig down, lu harus bener-bener lu cari lagi, masuk lagi ke dalam. Kayak algoritmanya YouTube tuh kayak nggak mendukung itu gitu loh. Yes. Dan 400 likes. Gila. Berarti kan komennya ya. Komen itu ada 400 likes. Berarti kan ada 400 orang mengafirmasi hal tersebut. Berarti itu valid secara data. Yes. Secara 400 orang ini memvalidkan hal itu kan. Asli. Dan kita menambahkan like 1 di situ. Gila. Karena kita ngerasain. Kita ngerasain. Karena let's say 7 years ago kayak nyari berita itu gampang, Bre. Gue inget banget. Dulu tuh gue inget banget sampai ada yang 2 jam videonya yang isinya tuh video-video banyak selebriti tuh yang hang itu. Dan banyak banget. Kalau ini kayak cuman 20 menit doang. 10 menitan malah. 10 menitan. Dan itu pun udah susah nemuin ya. Iya, gue kayak wah ini aja nih maksudnya yang kita mau lihat contoh orang yang kena freeze itu gitu kan. Iya. Nah, dan itu susah banget. Coba deh teman-teman. Mungkin kita spill sedikit ya. Artis-artisnya ini bukan artis ecek-ecek sih. Artis gede. Itu ada kayak Britney Spears. Iya. Britney Spears tuh bener-bener freeze Parah. Eminem yang kita bahas. Anjing sih tuh media ntar gitu. dulu sebelum ke Eminem. Itu parah anjir si Britney Spears. Ntar teman-teman nonton sendiri ya. Jadi kayak dia lagi di interview gitu kan sama news anchor atau apapun itulah gitu, lagi di interview sama interviewer. Terus dia yang kayak kayak kanan kiri, lenggak kanan kiri, tapi kayak dia ngerasa ada yang ngomong gitu loh kayak terus tiba-tiba nangis. Iya anjing, gue bilang, man gak jelas nih orang ya, kenapa anjir? Itu satu. Terus kedua apa tadi? Eminem. Nge-freeze bro. Nge-freeze dan itu gak cuma sekali loh. Iya. Berkali-kali. Dan nge-freeze tuh yang kayak pelangap-pelongo anjir. Pelangap-pelongo itu diem doang gitu loh. Kayak Parah. Ini karena podcast kita nggak bisa nggambarin mukanya ya. Tapi maksudnya kayak orang pelangap-pelongo anjir, nengok kanan kiri, kayak orang tolol ditanyain gitu loh. Tapi nggak jawab. Maksud gue ya ini kan Eminem anjir gitu kan. Dan masih banyak lagi ya. Ya salah satunya yang bikin gue merinding juga ya ini untuk cewek-cewek sosialita ya. Kalian tahu tuh Kardashian's Family. Ini ada Kourtney Kardashian. Saat di interview ngeblank and then dia ngomong kayak gini. They came in. Anjing. Oh, wait, they came in. Dia ngomong gitu kan? Dia ngomong gitu. Sampai interviewnya bingung. Interviewer tuh kayak, Kourtney, are you still in us? Courtney, are you still in us? Terus dia kayak diem aja. Dan kayak dia bilang, are we lost you? Dia bilang gitu. Iya. Literally lost anjir. Dan dia diem aja. Nggak jawab apa-apa. Dan anjing sih gue bilang itu gokil sih, parah. Parah. Dan ketika lu ngelihat video itu, maksud gue ya, kalau mau bilang itu bohongan agak susah sih, Bre. Terlalu banyak artis yang seperti itu. Benar. Lalu laganya, gayanya itu aneh-aneh dan kayaknya nggak bisa dipraktekin as a human. Ngerti gak lo maksud gue? Last but not least, Lady Gaga ya. Anjing. Lihat kan tadi kan video Lady Gaga kayak gimana? Gue merinding sih anjing nih, gue merinding sih, sumpah gue merinding sekarang. Kayak manusia tuh kayak nggak bisa ngelakuin hal itu deh kayaknya. Gitu, kayak robot bangsat. Maksud gue diem, terus abis diem mau masuk mobil tapi dengan gaya yang slow mo gitu loh. Sampai dipanggil
Apa dipanggil gue nggak tahu tuh siapa yang manggil kayak Gaga nggak anjir. Nggak. Ih gila deh ya, maksud gue men berarti ini cocok logi gue mengatakan gue yakin, gue percaya MK Ultra ini works ketika itu. Dan CIA berbohong, mereka bilang bahwa ini tuh fail. Enggak, ini works anjing. Dan ini kayak semacam menfulfill protokols mereka yang ke-13 itu, yaitu mind control. Itu sih yakin banget gue gitu. Emang gila sih Parah, menurut gue kayak parah. wow, ya gue tuh ketika gue ngeliat video-video tadi, gue bener-bener di situ ngerasa kayak manusia tuh se-fragile itu, bre. Se-fragile itu. Gila. Iya, parah. Kayak once otak lo tuh diserang, lo kayak losing yourself. Iya, dan lagi maksudnya ternyata hal-hal seperti ini bisa kejadian ya gitu loh maksudnya. Dan mungkin yang bisa dibilang kalau misalnya men kalau di Indonesia ini kita agak tarik sedikit ya ke budaya di Indonesia ya mungkin ya. Mungkin kalau kayak gendam atau apapun itu, gendam tuh kan kayak kita control mind kan, hipnotis. Itu kan ada hal-hal yang bisa diambil dari hal-hal psikologikal kan. Mungkinkah ada hubungannya dengan mind control yang kayak seperti MK Ultra ini? Bisa jadi, Bre. Bisa jadi. Maksudnya kayak gendam mind control hal itu mungkin hanya some form of physics. Iya nggak sih? Bener. Iya kan? Cuman di Indonesia disebutnya nggak aib gitu loh, bahwa ya karena kita nggak ngerti hal-hal itu gitu loh. Gitu. Oke. Gue jujur tuh biasa gue masih merinding karena sorry teman-teman, gue kayaknya harus nge-reveal ini gitu ya. Gue harus nge-reveal, lo percaya nggak percaya gitu ya, ketika kita ngebuat podcast, kita barusan nih kita preparing all the data gitu ya. Oh iya anjir. Kita tadi nge-preparing link YouTube-nya, kita preparing link YouTube-nya, kita preparing komen yang tadi kita mau angkat. Dan lo percaya nggak percaya, di situ tuh lampu mati. Dan setiap kita buat podcast Yang sifatnya yang berbau Illuminati, iya. Freemason, lampu mati nggak? Lampu mati 2 kali, Bre. Ini demi Tuhan gue mati, teman-teman. Gue bukannya mau, ini bukan gimmick, sumpah demi Tuhan anjing. Bangsat, gue ngomong ini merinding bangsat. Ini bukan gimmick dan ini kejadian real. Maksudnya waktu itu kita yang podcast yang mana, Bre? Sotoin lirik pertama kali mati sih. Iya, sotoin lirik yang kita bahas tentang Eminem, Katy Perry gitu-gitu. Iya. Itu mati lampu. Iya. Itu pertama kali tuh. Dan abis itu malamnya gue cerita ke Randy, gue bilang, Bre, abis kita tag tuh Bre, gue nggak enak deh, maksudnya kayak nggak ada rasa nggak enak, hawanya nggak enak aja gitu. Nggak tahu, gue tuh maybe bisa dibilang gue orang yang sensitif, jujur aja, gue tuh orang yang perasa dengan embayan sekitar gue ngerasa nggak enak. Dan jujur li, gue sekarang ngerasa nggak enak anjing, sumpah. Dari tadi gue kayak something's wrong, something's unnatural gitu loh, kayak. Dan itu kejadian pertama kali lampu mati ya. Dan yang kedua itu di podcast yang kita ngebahas Freemason lanjutan itu. Emang yang ya? Freemason itu Tuhan. Iya. Lampu mati men. Anjir sih gokil. Yang Freemason adalah Tuhan. Dan ketiga, ini gua nggak bohong. Sampai kita udah buat catatan. Di situ ada link YouTube. Di situ ada komennya yang terkait MK Ultra. Itu hilang. Yang lain ke save. Lo lihat Sen, linknya tuh tadi udah gue taruh di notepad. Bener dong. Nggak ada. Oh iya tadi lu udah copy Bre. Udah gue copy. Lu udah copy linknya di sini kan? Iya. Di notepad ini kan? Yes. Anjing sih. Udah gue save. Komennya pun udah dong. Iya. Nggak, lu udah copy tadi, terus abis di copy itu mati kan? Mati Lampunya. Mati. Ya udah yuk. Gini sih men, apa namanya? Ya mungkin nextnya kita akan bahas Protocol of Zion karena Iya. MK Ultra ini is only the part of it. Yes. Ya kan? Apa ada banyak hal yang mereka mau Ungkapkan. lakukan lah. Lakukan terhadap dunia ini. Dan itu kalau gue bahas satu podcast nggak akan kelar. Jadi gue kayaknya bakal ngebagi itu dalam beberapa episode lah. Iya. Dan itu pun kalau kita masih hidup ya teman-teman. Kayaknya setelah ini saya akan dapat telepon tidak dikenal ya kan. Mungkin. Tapi gini teman-teman, kita nyampein podcast ini ya karena memang kita ingin menyampaikan apa yang kita tahu gitu. Betul. Dan kita nggak takut gitu. Nggak takut. Kita nggak ada takutnya karena
Yes. Kita percaya bahwa kita selalu berada dalam lindungan Tuhan. Setuju. Dan gue percaya, ini gue menutupi dengan apa yang gue percayai. Gue ngambil dari kitab Efesus 6 ayat 12. Di situ dikatakan bahwa karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Konspirasi kopi. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.